Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, panjang umur, proses karya. Terima kasih kawan-kawan. Dan saya mengaturkan terima kasih kepada semesta karena menganugerahkan kita pertemuan yang mesra pada siang hari ini. Juga kepada Win Suisa, ini rodo angel lagi blibet. Saisu, rodo blibet ilaku. Terima kasih banyak, dan kepada Kang Mas saya, Mas Bima, kita bisa berjumpa siang hari ini untuk kita ya ngobrol-ngobrol lah tentang wayang. Slide-nya udah siap, kakak-kakak? Gimana? Jadi mohon maaf ini proyektornya akan ada kendala, jadi untuk materi nanti bisa di-share lewat grup saja. Oh oke. Malah lebih singkat, padat, dan jelas. Terima kasih, karena ini kemarin saya keasikan bikin, didawuhi mas saya keasikan bikin, wah dapat momen kesempatan tuh saya bikin, waduh kok jadi 20 slide ini kepiye iki aku iki. Karena ya kalau kita berbicara tentang persebaran wayang ya kawan-kawan, itu sangatlah luas. Makin kesini, kalau kita pinjam istilah Gensi saat ini, makin kesini makin kesana. Itu serius terjadi. Saya sendiri bukan mentakbiskan diri sebagai seorang akademisi ataupun seorang peneliti, tapi di sini saya hanyalah penikmat dan juga pelaku. Buat kawan-kawan yang ingin ngulik-ngulik wayang juga, saya tak promosi dulu sebelum kita mulai ya. Saya silahkan kulik di TikTok saya, akun mengaku dalang, silahkan di follow. Itu juga saya akan ngobrolkan wayang-wayang di sana, karena sebagian yang saya dapatkan untuk kita obrolkan lah, kita sharingkan siang hari ini juga sudah menjadi konten di sana. Itu kita mulai tentang pertama kali wayang itu ada. Sebenarnya ini di forum-forum dan dimanapun itu sudah sering sangat dibahas. Terutama tentang bukti-bukti tertua yang ada. Bisa kita sebutkan misalnya dalam Prasasti Kuti 840 Masehi, itu sudah ditemukan kata haringgit. Nah, haringgit sendiri ini teman-teman, haringgit bisa kita terjemahkan seseorang yang mendongeng, seseorang yang sedang bermain dengan tutur, dengan alat-alat. Sehingga dalam penafsiran saya sendiri, itu bisa diterjemahkan bahwasanya dalang sudah ada sejak 840 Masehi di Nusantara, di Indonesia. Profesi seorang dalang. Haringgit, ringgit sendiri bisa kita tafsirkan wayang. Tapi apakah ini jelas wayang? Nah, selanjutnya ada bukti selanjutnya. Mungkin nanti bisa kawan-kawan bisa searching, karena ini banyak banget di Google. Ini sudah sangatlah umum sebenarnya. Selanjutnya ini adalah sebuah prasasti yang diperkirakan berasal dari masa Dyah Balitung, yaitu ini fenomenal, viral pada masanya, prasasti Wukayana. Itu sangat jelas, Mawayang Badyang. Silakan nanti dicari sendiri ya, panjang banget. Mawayang Badyang. Kata wayang sudah ada pada sekitar masa itu, pada 800-an Masehi di Nusantara. Mawayang Badyang, Bimaya Kumara, kisah tentang Bima. Sama dengan hari ini, kita nanti akan menyajikan pagelaran wayang dengan lakon Bima Ngaji ya Kang Mas. Bima Ngaji, itu sama. Jadi ini kayak rekonstruksi ulang masa lalu. Semesta tidak berkhianat begitu. Nah, semakin rinci lagi nanti jika kawan-kawan akan menemukan di naskah Kakawin Arjuna Wiwaha, karya Empu Kanwa, tahun 1030 Masehi. Itu ada kata-kata yang juga fenomenal, hanonton ringgit, manangis asakel muda, bla 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 bla, panjang. Tapi intinya itu sudah ada pertunjukan bayang-bayang pada sekitar 1030-an, itu ada pertunjukan bayang-bayang, ada orang yang memainkan pertunjukan tersebut, bahkan penonton, nanti di bait itu ada dijelaskan juga, penonton ketika melihat performing atau pertunjukan tersebut, dia ikut merasakan, dia ikut dalam euforianya, dalam ruang, waktu, dan peristiwanya. Itu yang pertama, tercatat tentang
wayang ada di Nusantara. Kita lanjut. Kita akan lanjut suatu hal yang sangat membagongkan. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar tentang asal-usul wayang. Bahwasanya wayang itu dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Apakah demikian? Kita buka fakta yang membagongkan. Tapi saya disclaimer, saya tidak mengklaim kebenaran di sini. Kita bisa berdiskusi, kita bisa menemukan variabel lainnya. Pertama, menurut saya sendiri, bahwasanya wayang itu dikembangkan, bukan diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dikembangkan. Jadi sudah ada, kemudian Kanjeng Sunan mengembangkan kembali, menyesuaikan dengan eranya. Ini sesuai dengan tradisi lisan dan data yang saya temukan oleh dosen UIN Raden Fatah Palembang. Beliau bernama, nanti tidak salah ya, Pak Andi Sarifudin. Beliau meneliti tentang asal-usul wayang gaya Palembang. Loh, Palembang ada wayangnya? Ada, tapi pelan-pelan dulu. Kita nanti akan bedah satu-satu, wayang itu persebarannya dari mana. Kita pertama dulu tentang, ini wayang ini bermula cikal bakal itu tadi sudah berkembang, kemudian berkembangnya dari mana? Nah, kita tidak akan lepas memang dari era Demak, Kerajaan Demak. Cuma, wayang yang tercatat ditemukan oleh Pak Andi, ternyata adalah wayang gaya Kedu yang dibawa dari Demak ke Palembang di masa Raja pertama Kerajaan Palembang Ki Gedeng Suro 1553-1575 dari Kesultanan Demak. Jadi sudah ada wayang di tanah Jawa ini yang dibawa ke sana. Selanjutnya ada lagi kah buktinya? Ada. Yaitu sebenarnya kalau ada slide itu mungkin lebih enak, tapi nggak apa-apa, nanti kawan-kawan bisa kulik sendiri. Saya akan sebenarnya di sini ada foto yang juga cukup membagongkan. Ada salah satu artefak wayang tertua yang kami temukan, yaitu di daerah Mendolo Wonosobo. Itu dinamakan Semar Sidunuk. Semar Sidunuk sendiri dulu itu kan, kalau kawan-kawan pernah lihat wayang Semar ya, kita bayangkan wayang Semar itu kan di bagian kakinya itu dulu ada inskripsi atau angka tahun 1400 sekitar segitu. 1400. Dan konon Semar itu dipahat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan menggunakan jempolnya. Itu tradisi lisan yang ada. Nah, bentuk wayang ini sangat serupa dengan yang saya temukan di Keraton Kacirebonan. Ada lagi Semar Sibeduk. Itu juga konon buatan Sunan Kalijogo. Nanti kawan-kawan ketika bisa buka, ini bisa dibandingkan. Jadi wayang itu sudah ada dan berkembang di era Kanjeng Sunan Kalijogo dan juga Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ini kawan-kawan tadi ada yang dari Cirebon kan? Terima kasih. Ini juga apa ya? Pertemuan semesta. Pertemuan semesta yang luar biasa. Nah, bicara tentang wayang mula-mula ini piye toh? Kawan-kawan kan selama ini mengenalnya itu gayanya itu gaya atau gagrag ya, corak itu adalah yang familiar itu kan sekarang itu gaya Surakarta. Kemudian kemarin itu ada dalang yang fenomenal Kisino Nugroho Yogyakarta. Nah, wayang ini bagaimana? Yuk kita buka. Di era Kesultanan Demak ada 3 wayang yang sudah ditemukan dan berkembang. 3 wayang, bukan wayang sih, 3 gaya. 3 gaya, 3 gagrag yang sudah berkembang. Dan 3 pilar inilah yang akan mempengaruhi wayang ini sampai kemana-mana. Sampai bersebar di tanah Jawa. Pertama adalah yang tadi saya sebutkan adalah wayang gaya Kedu. Kedua, gaya Cirebon. Ketiga, gaya Jawa Timur atau yang akrab dikenal sebagai gaya Jegdong. Itu terjadi sekitar, kalau sedangkan kita bedah satu-satu aja biar lebih enak. Kita bedah satu-satu tapi singkat pada jelas ya kawan-kawan, biar lebih mudah. Nah, kita bicara gaya Kedu. Gaya Kedu tadi sudah kita singgung sebagai sepuh, kalau bahasanya Gen Z sekarang kan sepuh ya, si sepuh. Gaya Kedu sendiri itu berkembang
ada di daerah Temanggung, Wonosobo, kemudian sampai ke daerah Purworejo Begelen, cuma persebarannya pada era-era itu sampai ke daerah Kendal, Ungaran, dan Semarang. Begitu, itu gaya Kedu yang kita kenal. Seiring dengan itu ditemukan lagi gaya Cirebon. Nah, gaya Kedu dan gaya Cirebon di abad 16, kisar abad 16, dibawa. Nah, ini akan jadi persebaran wayang yang pertama kali saya temukan. Bentar, catatannya kok enggak salah, ini bahaya ini. Nah, di sekisar abad 16-17 ada adipati mancanegara Kulon Cirebon bernama Maulana Fadullah. Beliau diperkira berasal dari Sumedang, membawa wayang gaya Cirebon ke Palembang. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Badarudin kedua, Raja Kesultanan Palembang, terciptalah wayang gaya Palembang pada sekisar tahun 1700-an. Wayang gaya Palembang sendiri merupakan akulturasi, asimilasi budaya dari gaya Kedu dan Cirebon. Kemudian bagaimana dengan gaya Cegong? Gaya Jawa Timur. Nah, gaya Jawa Timur sendiri itu karena berkembangnya di masyarakat, di kultur masyarakat. Ini saya sendiri sangat kesulitan untuk mencari asal-usul cikal bakalnya. Tapi berdasarkan bukti artefak, saya juga punya satu. Nanti kawan-kawan bisa buka sendiri di slide PowerPoint. Saya punya satu, yaitu wayang dari gaya Gresik. Jawa Timur yang ada di daerah Gresik. Itu sekisar pembuatannya 1800-an. Itu dibuat sekisar pada masa itu. Memperkuat bahwasanya juga gaya Jawa Timur itu juga gaya tertua karena pahatannya atau ornamen tatahan, kalau bahasa pedalangannya itu tatahan, itu sangatlah sederhana, lugu. Sedangkan juga nanti kita akan menemukan banyak gaya-gaya yang mirip di daerah pesisir utara dengan gaya Jawa Timur. Bahkan dengan adanya peradaban Giri Kedaton yang tadi kita singgung, bahwasanya masa perkembangan wayang, persebaran wayang ada di era Demak. Berarti memperkuat juga kultur masyarakat pada era Giri Kedaton, Sunan Giri, itu memperkuat adanya perkembangan wayang gaya Jawa Timuran yang berkembang di daerah Arek, dari daerah Surabaya kemudian ke Madura dan berkembang meliputi Jawa Timur. Nah, kita bicara tentang tiga pilar ini, gaya Kedu, gaya Cirebon, gaya Jawa Timur. Ternyata tiga gaya ini pengaruhnya ini sangatlah luas dan sangatlah luar biasa. Memang mungkin ini akan agak melompat, tapi kita akan langsung saja tentang persebaran wayang yang menurut saya ini sangat kurang dibahas. Karena kita berada di Banyumas. Bahwasanya ketika masa Amangkurat Agung, ini kawan-kawan pernah mendengarnya Panembahan Sedo Tegal Arum. Ketika wayang itu sudah berkembang bersebar, tapi wayang itu belum bersebarnya begitu pesat. Cuma ketika masa Panembahan Sedo Tegal Arum atau Sunan Amangkurat Agung terjadi peristiwa geger Trunojoyo. Kami menemukan bukti dan menemukan data ada dua orang dalang dari Kedu, yaitu Ki Morobuno, Ki Morowongso. Ki Morowongso itu pada masa tuanya dia kembali dari Kedu Temanggung ke Wonosobo, hijrah mengembangkan Kedu di sana. Kemudian pada peristiwa geger Trunojoyo itu adiknya Ki Morobuno dia lari kembali ke Kedu lewat jalur utara ke arah barat. Satu lagi tradisi lisan yang saya temukan adanya dalang-dalang yang lari ke barat, orang-orang pintar. Beliau yang menuturkan adalah almarhum Kitarjono, simbah nih Kang Mas. Simbahnya Mas saya, Mas Bima. Itu saya menemukan di wawancaranya Klubanet. Ternyata ada orang-orang pintar pada masa geger Trunojoyo itu yang mengikuti Amangkurat Agung lari ke barat. Kami berhasil menemukan
ada 3 nama yang kita temukan, yaitu Mbah Redi Guno Betitit. Ini saya agak angel lagi lat Jawa. Mbah Redi Guno Citit. Nah, 2 dalang ini akan menjadi persebaran wayang pada masa itu di daerah Purworejo dan sekitarnya sampai Kebumen. Kemudian satu lagi yang berhasil kita temukan sama Mas Bima adalah Ki Adiasa. Maka pada era itu peralihan, kan ada era peralihan kalau kita belajar tentang sejarah peralihan dari Mataram di Pleret sampai di Kartosuro, ternyata itu juga membawa perkembangan wayang yang seyogjanya kawan-kawan di Banyumas di daerah Plat Air itu banggakan. Oleh Ki Moroguno dan Ki Adiasa yang satu rumpun, satu jalur karena berasal dari Mataram dan juga kemungkinan juga memiliki darah dari Kedu. Cuma mereka beda jalur, satu lewat utara, satu lewat selatan. Maka berkembanglah wayang yang dikenal dengan wayang Kedu Banyumas. Nanti Mas Bima akan memaparkan sedikit juga nih Kang Mas tentang Kedu Banyumas. Karena ini wayangnya juga ada di sebelah saya sudah melirik-melirik ini. Nah, singkat pada jelasnya, wayang Kedu Banyumas itu juga akan berkembang. Cuma dia berkembang di daerah Banyumas. Sedangkan pada masa selanjutnya wayang berkembang di era Kartosuro, kerajaan Kartosuro. Nah, wayang Kartosuro ini menjadi embrio dari gaya Surakarta. Itu nanti ada rentetan peristiwanya juga. Cuma singkat padatnya demikian. Ini persebaran wayang. Lah, Jogja bagaimana? Nah, Jogja dipengaruhi oleh perjanjian Giyanti dan perjanjian Jatisari pasca perang Mangkubumi, di mana ketika perjanjian Jatisari itu pembagian kebudayaan, Pangeran Mangkubumi membawa spirit atau napas budaya lama yang sangat kuat. Budaya lama atau budaya Mataram itu meliputi Kedu, Cirebon, kemudian Banyumas, sehingga wayang-wayang gaya Yogyakarta di era awal atau wayang Mataraman itu sangat kental dengan unsur Kartosuro, Cirebon, bahkan dengan Banyumas ataupun dengan Kedu sendiri karena langsung menginduk ke pusat A1 wayang gaya Yogyakarta. Spiritnya adalah meneruskan budaya lama, beda dengan Surakarta. Persebaran wayang di Surakarta itu adalah menciptakan budaya yang baru. FYI kawan-kawan, ternyata persebaran wayang gaya Yogyakarta ini juga punya fakta unik yang jarang dibawa ke forum. Wayang gaya Yogyakarta tercipta dan hadir bukan hanya langsung menginduk pusatnya Kedu, tapi di masa pemerintahan Hamengkubuwono pertama atau Pangeran Mangkubumi dengan patihnya Danurejo pertama yang berasal dari Banyumas membawa wayang Antasena. Yang sekarang viral itu kawan-kawan nonton Kiseno Nugroho, Antasena Gelung, kemudian itu wayang asli Banyumas pertama kali. Jogja punya wayang Antasena yang membawa adalah Danurejo pertama. Maka tidak heran juga ada ikatan yang kuat tentang persebaran wayang ini dari Kedu ke Banyumas sampai ke Jogja. Ini mata rantai yang tidak terpisahkan. Sudah Surakarta gimana? Surakarta nuwun sewu tanpa mengurangi rasa hormat. Dengan spirit menciptakan budaya yang baru. Surakarta mata rantainya terputus. Dia menciptakan dari gaya Kartosuro, mengembangkan sampai saat ini. Sedangkan Jogja tidak terputus. Panjang kali lebar sama dengan ruwet mungkin kayak gitu aja ya kawan-kawan. Nanti kalau ada yang mau diobrolkan, didiskusikan, silahkan saja, tidak usah malu-malu. Terima kasih, arigato. Saya tutup, panjang umur proses karya. Monggo Mas Bima. Terima kasih. Betul ya, panjang betul ya, dari abad ke-9, awal abad ke-9 Masehi sampai kemudian tadi pecahnya Jogja Solo ya, kemudian pasca Giyanti, terus kemudian di Pangeran Mangkubumi dan Patih Danurejo dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dulu memang ada jabatan Patih ya di Yogyakarta itu dulu ada jabatan Patih, dihapus oleh Sultan tahun 1940. Ya. 43 atau 44 ya? 43 sekitar Jepang 43. Patih Danurejo yang terakhir itu kan meninggal, terus kemudian jabatan Patih itu dihapuskan sama Sri Sultan pada saat itu. Nah sekarang setelah dari sejarah dan perkembangannya, kita akan beralih kepada proses kreatif
mendalam yang akan dipaparkan oleh Mas Bimo Setio Aji. Silakan Mas Bimo Setio Aji. Tepuk tangan ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia selalu dalam rangka seminar nasional yang diselenggarakan di gedung GSC UIN Saizu dengan tema pengenalan dan pengembangan wayang. Ya, saya sebelum akan masuk ke materi, saya akan mengaturkan salam hormat saya kepada tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga rekan-rekan saya kepada semua mahasiswa dan mahasiswi dari UIN Purwokerto dan dari mana saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya minta tepuk tangan untuk UIN Purwokerto, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sekali adanya kegiatan yang semacam ini. Saya sebagai seniman yang magang menjadi dalang, saya itu belum jadi dalang karena kata bapak, kata Simba itu kalau menjadi dalang itu sangat berat. Jadi tidak boleh neko-neko, tidak boleh main cewek juga gitu. Makanya makanya saya magang menjadi dalang gitu. Saya masih jauh dari kata layak. Saya bangga sekali. Ini yang saya sebut adalah agama yang berbudaya, yaitu di UIN. Jadi kata bapak itu antara adat, sahadat ditambah dengan budaya itu kalau bisa menjadi satu itu akan sangat luar biasa. Apalagi kalau di adat, sahadat, budaya itu kalau bisa, kalau bahasa urip atau bahasa pedalangan itu ada hananiro, hananingsun. Jadi kowe yo aku yo kowe, tidak ada jarak. Bukan lagi tataran kawulo gusti kawulo itu terlalu tinggi, tapi hananiro, hananingsun. Kita itu sama sebetulnya. Begitu. Karena budaya adalah alat pemersatu bangsa. Kenapa saya berani berbicara budaya adalah alat pemersatu bangsa? Dengan budaya kita bisa saling kenal, dengan budaya kita bisa mengetahui sejarah dan lain-lain mungkin yang itu keterkaitan dengan Islam sebetulnya. Langsung saja, karena sudah dijelaskan oleh Kang Mas saya juga ini yang sangat luar biasa, Mas Sukana ini tadi sudah panjang kali lebar kali luas dan sebagainya. Mungkin kalau anak-anak dari UIN mungkin agak sedikit berpikir keras Kang Mas. Mendengarkan apa penjelasan dari panjenengan tadi, tapi ya kita harus mau tidak mau itu harus mengakui bahwasanya wayang itu diciptakan oleh semesta untuk kita bisa mengenal tataran ketuhanan dan mengenal apa arti kata hidup. Jadi kalau menurut saya wayang adalah ciptaan semesta untuk kita bisa mengenali tataran ketuhanan pada saat itu hingga sampai sekarang. Saya akan berkenalan singkat karena ada pepatah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, setelah sayang biasanya diambil orang, biasanya seperti itu. Tikungan tajam. Tikungan tajam. Saya nama Bimas Setio Aji, asli dari Banyumas, Pagralang, Pemerajen. Saya anak pertama dari Ki Kukuh Bayu Aji dan ibu saya Sulistyo Rini. Saya adalah seorang seniman yang magang menjadi dalang. Satu kali lagi, jadi saya bukan dalang. Jangan memanggil saya Ki Dalang, jangan memanggil saya Mas Dalang. Saya itu seniman, saya itu sama lah seperti panjenengan sami, bahkan saya lebih asor derajatnya. Saya lebih asik dipanggil Mas Bima atau Bim atau tadi itu apa Su itu tadi. Lebih asik seperti itu. Jadi panggilan saya ya begitu. Karena kita diciptakan adalah untuk saling menyayangi begitu. Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu perkembangan wayang Banyumas dari masa ke masa. Ini yang saya fokuskan adalah perkembangan wayang Gagrag atau versi Banyumas. Kalau Kang Mas saya tadi kan keseluruhan ya. Dari mungkin dari Kedu, lalu Cirebon, Cekdong, ada lagi Yogyakarta,
Surakarta, ada lagi dari mana tadi? Katolik. Palembang juga. Nah, saya fokus ke Banyumas karena hidup saya dan saya bisa sampai seperti ini itu karena di Banyumas. Jadi di Banyumas sendiri itu ada 3 era perkembangan wayang. Sebetulnya lebih dari 3. Kebetulan saya juga satu tim dengan Mas Sukana ini atau akun mengaku dalang. Ini lagi proses membuat buku yang isinya di situ mengangkat wayang Banyumasan. Jadi saya ambil 3 saja. Ada 3 era perkembangan di Banyumas khususnya. Tapi saya ambil dari Purbalingga, lalu lari ke Cilacap sedikit. Itu daerah Cikampuh yang sekarang itu terkenalnya Cikampuh. Lalu yang terakhir perkembangan generasi milenial wayang Chandra Birawa atau punya saya dan bapak saya sendiri. Ini Chandra Birawa jelek-jelek seperti apapun ini adalah dari Banyumas dan untuk Banyumas. Jadi ada 3 perkembangan. Lalu secara singkat perkembangan di daerah Banyumas, mohon maaf saya itu vokalnya agak keras. Memang saya nggak bisa halus-halus seperti teman-teman, jadi saya agak keras seperti ini. Cocok. Soalnya kalau nanti terlalu formal itu nanti ngantuk. Ini aja saya lihat udah agak boring. Ya, karena apa sih itu wayang nggak tahu. Saya tanya kemarin kepada perwakilan mahasiswa yang di sini, tahu wayang nggak? Nggak tahu mas. Aduh, saya sangat. Ini yang saya salahkan itu sebetulnya bukan mahasiswa-mahasiswinya, tapi yang saya salahkan adalah diri saya sendiri. Berarti saya masih gagal membawakan wayang ini supaya lebih diterima oleh generasi Z. Jangankan generasi Z, ya milenial aja banyak yang belum tahu tentang wayang itu. Secara singkat perkembangan di daerah Banyumas, saya awali dari wayang di daerah Purbalingga. Teridentifikasi wayang Banyumas pertama kali yang ada di daerah Purbalingga adalah pada tahun 1680. Menurut tradisi lisan, wayang Banyumas adalah perpindahan atau pertemuan budaya antara Cirebon, Kedu dengan Banyumas. Perkembangan ini dimulai dari daerah Purbalingga dan sekitarnya. Ini corak wayang atau bentuk wayang sedikit bercampur dengan gaya Cirebon. Dari segi kapangan tahu nggak ini di sini? Ada nggak tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Kapangan itu postur tubuh atau bentuk tubuh, nah, atau body wayang itu namanya. Kalau bahasa pedalangan itu namanya kapangan. Dan bedahan, kalau bedahan itu pahatan yang ada di muka, itu namanya bedahan. Sangat berbau sekali dengan sub gaya Cirebon secara letak geografis. Daerah ini adalah daerah lereng Gunung Slamet. Nah, sedikit menjawab pertanyaan kenapa boneka wayang berbahan kulit, kalau yang daerah Purbalingga itu lebih tebal daripada bukan daerah Purbalingga. Itu karena udara di sana lebih dingin, jadi proses pembuatan wayang pada saat mentang tidak maksimal. Perkembangan di daerah ini sangat singkat sampai sekarang belum diketahui sebab dan akibatnya. Saya punya contoh ini satu supaya ada pemandangan. Ini saya sudah sanggup papan. Ini adalah tokoh Bima atau tokoh Werkudara. Ini menurut tradisi lisan yang terjaga. Ini adalah wayang Banyumas pertama kali. Ini tahun 1680 wayang ini. Ini bahannya dari tanduk kerbau atau sumu kebo. Ini yang namanya pesatan. Gabitnya itu pesatan. Pesatan itu tanpa sambung. Kalau sekarang nggak ada bahan seperti ini. Kalau ada pun untuk gagangnya saja ini harganya bisa sampai 2 juta. Kalau untuk saat ini. Ini namanya tokoh Werkudara. Kalau kita lihat dari postur tubuhnya, ini adalah wayang prayungan. Apakah itu prayungan? Prayungan adalah percampuran gaya dari Kedu, Cirebon sampai ke Banyumas. Jadi kalau mungkin ada yang mengklaim kalau ini wayang Cirebon, oh bukan. Kalau ini wayang Kedu, bukan. Ini adalah wayang Banyumas pertama kali. Ini cuman masih ori semua, tapi muka saya cat lagi karena biar kelihatan wondonya atau bedahannya. Ini wayang daerah Purbalingga. Lalu berkembang lagi nih di Purbalingga. Dari zaman ke zaman ada lagi tokoh Bima juga.
Nah, cuma dengan bentuk yang berbeda. Ini mungkin lebih kecil ukurannya dari yang Bima tadi. Ini juga dari Purbalingga. Kalau ini dari daerah Kejobong, ini tokoh Bima juga. Jadi kalau wayang Banyumas itu ya tatahannya atau pahatannya itu agak-agak atau besar-besar seperti ini ya memang dulu mungkin keterbatasan alat dan lain sebagainya. Ini juga wayang daerah Purbalingga. Jadi persebaran wayang Banyumas pertama itu dari Purbalingga. Lalu berkembang lagi. Nah, ini juga di daerah Kejobong. Kalau ini yang membuat ini masih ada prasastinya, ini Sastro Miarjo. Nah, yang bikin wayang ini dari Purbalingga juga, Kejobong, saya dapat dari sana. Kebetulan saya di rumah juga ada koleksi sekitar 700-an lebih wayang lawas Banyumas yang masih tersimpan, saya amankan. Ini wayang Purbalingga, daerah Purbalingga. Lalu kita masuk lagi ke daerah Sikampuh atau Cikampuh. Dulu itu namanya bukan Sikampuh tapi Cikampuh. Pada tahun 1920 di daerah Cilacap, desa Sikampuh, mulai ada peradaban penatah dengan peralatan seadanya dan wayang minimalis. Terciptalah wayang yang berukuran lebih kecil dengan istilah kidang kencanan. Kalau kidang kencanan itu lebih kecil wayangnya ukurannya. Berawal dari wayang keraton, yakni Kiai Abimanyu, hiasan atau buatan habis 10, yang berarti wayang memiliki postur tubuh lebih kecil dibanding wayang pada umumnya. Berbeda dengan di daerah Purbalingga. Jadi Sikampuh lebih di daerah pesisir pantai, makanya Cilacap untuk pengolahan kulit itu lebih maksimal dan lebih bagus. Awal mula dinamai wayang Cikampuh pada tahun 1960 itu di RRI Purwokerto. Itu yang memberi nama wayang Cikampuh atau Sikampuh itu kalau nggak salah Jenderal Pandam Guritno. Jadi Jenderal Pandam Guritno itu dulu mengumpulkan semua pengrajin wayang kulit di RRI Purwokerto, lalu dicari mana yang paling bagus. Nah, kebetulan masih terah dengan saya, namanya itu Ki Wira, itu namanya. Itu penata paling bagus Banyumas. Itu masih garis keturunan saya, masih buyut saya. Itu cikal bakal diberi nama Cikampuh. Saya juga ada contohnya tokoh Werkudara juga, tapi belum saya gabeh. Nah, ini juga buatan dari Cikampuh. Ini tatanya Eyang Wir, penata terbaik di Banyumas. Ukurannya agak kecil seperti ini, mungil.